Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu, saya dari kelas 12 TKJ 1, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan konsep firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan sebuah software program yang dipasang pada sebuah jaringan dan bertugas memproteksi sistem komputer dengan tujuan mengamankan jaringan internal. Keamanan pada jaringan didefinisikan pada 5 kategori. Yang pertama, confidentiality, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang mempunyai wewenang. Yang kedua, integrity, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, yaitu availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat, authentication, yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Yang kelima, non-repudiation, yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan. 4 kategori utama bentuk gangguan atau serangan pada sistem. Yang pertama, interruption. Yang kedua, interruption. Yang ketiga, modification. Yang keempat, fabrication. Selain kategori di atas, dalam internet networking ada istilah gangguan sebagai berikut. Yang pertama, hacking. Hacking berupa perusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Yang kedua, phishing, yaitu berupa pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Yang ketiga, device, yaitu perubahan tampilan suatu website secara ilegal. Yang keempat, yaitu carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Dalam melakukan persiapan fungsi sistem, hendaknya disiapkan pengamanan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan. Yang kedua, menyediakan pengamanan khusus berupa ruangan khusus. Yang ketiga, memisahkan sumber daya listrik untuk NOC. Yang keempat, merapikan wiring atau pengkabelan ruangan dan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. Yang kelima, merencanakan perawatan dan menyiapkan backup sistem. Proses yang terjadi pada firewall atau yang memungkinkan melindungi jaringan ada 3 macam. Yang pertama, modification header packet, digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Yang kedua, yaitu translasi alamat jaringan, dapat berupa translasi 1 ke 1 atau one to one, yaitu satu alamat dipetakan ke satu alamat IP public, atau translasi banyak ke satu, yaitu many to one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP public. Yang ketiga, filter paket. Filter paket digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. 4 jenis firewall yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, packet filtering gateway. Packet filtering gateway merupakan firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi paket filtering adalah IPTables dan IPFW. Yang kedua, application layer gateway atau disebut juga dengan proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konten pada paket tersebut. Yang ketiga, circuit level gateway. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang disebut sebagai TCP handshaking. Yang keempat, stateful multilayer inspection firewall. Firewall ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Yang B, yaitu konsep firewall pada jaringan VoIP atau konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP yaitu jaringan yang menyediakan layanan aplikasi multimedia dengan internet, memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan dengan jaringan komputer. Keuntungan menggunakan VoIP yaitu segi biaya lebih murah dibandingkan tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global. Proses mempertahankan keamanan pada jaringan VoIP. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi serangan yang meminimalkan peluang untuk serangan. Yang ketiga, meminimalkan dampak dari serangan. Yang keempat, mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Keamanan jaringan VoIP yang ditinjau dari arsitekturnya mencakup segmentasi jaringan yang tepat, yaitu network segmentation, out-of-band network management, dan private addressing. Untuk mengantisipasi serangan cybercrime, banyak penelitian dilakukan untuk mencegahnya, yaitu dengan menggunakan MPLS, VPN, TLS, kriptografi, SRTP, segmentasi VLAN,
VoIP Call Private Network, Firewall, dan paket Decent Voice, dan VoIP Lockdown, dan lain-lain. Penjelasannya, VoIP Call Private Network yaitu call privasi VoIP merupakan sebuah teknologi paket menyerupai data paket seperti LAN dan WAN. Yang kedua, Firewall dan paket Decent Voice. Firewall dengan VoIP mempunyai relasi yang tidak selalu seirama. VoIP akan menggunakan real-time protocol atau RTP untuk menyampaikan media paket. Kelebihan RTP di sini dapat menggunakan berbagai port sembarang. Fungsi jaringan VoIP. Yang pertama, VoIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Yang kedua, firewall komputer bertugas menutup port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Yang ketiga, firewall di VoIP bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah semua jenis hacking. Yang keempat, menjaga informasi rahasia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui oleh pengguna. Yang kelima, yaitu untuk memodifikasi paket data yang datang melalui firewall. Penjelasan yang ketiga yaitu VoIP Lockdown. Server sangat rentan terhadap attack atau serangan. Contohnya, peralatan distro berbasis Windows mudah terkena nimda. Sistem operasi juga rentan terhadap serangan. Untuk mencegah serangan jaringan data, sebaiknya pisahkan jaringan suara dan jaringan data menggunakan VLAN. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.